menurut Bapak apa tantangan dalam mewujudkan pendidikan sepanjang hayat di masyarakat kita saat Ya ini, tentu Bapak? saja individunya kalau malas, apalagi mahasiswa kalau dia datang kuliah langsung buang tasnya, bukunya, dia hanya ambil HP. Itu kan tantangannya untuk meningkatkan kualitas dirinya itu. Dia datang kuliah karena dia ada dosennya, pasti ada dosennya, buang buang itu buku ke sana, ambil HP sepanjang sepanjang apa namanya sepanjang dia pulang dari kuliah, dia sepanjang itu dia pegang HP, takut dia kalau kehilangan HP, bangun tidur HP, mau tidur HP, kemana-mana dia HP. Akhirnya kan bukan belajar yang dia pertontonkan, tapi dia pertontonkan nilai-nilai kemalasan. Karena itu kemalasan untuk belajar, membenahi diri. Tapi kalau tanya tentang HP, siapa pemain bola terkemuka, siapa penyanyi terkenal, siapa yang lucu-lucu, semua itu di TikTok ada. Jadi hanya itu yang dia tahu. Pas ditanya tentang siapa yang punya konsep tentang lifetime education, dia kan buta karena dia tidak pernah buka YouTube tentang itu. Nah, itu tantangannya. Nah, jadi tantangannya itu adalah suatu kemalasan dari individu tersebut. Malas belajar dia. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, Pak, menurut Bapak bagaimana cara mengatasi kemalasan tersebut? Ya tentu saja banyaklah membaca literatur tentang orang-orang yang sudah maju, sehingga dia ada daya tarik. Kalau hanya dia membaca TikTok saja atau HP saja, dia tidak tergugah hatinya untuk membekali dirinya. Nah, itu tantangan itu. Karena HP juga ini adalah satu bentuk satu bentuk sarana untuk maju, sekaligus dia berdampingan untuk membuat orang malas. Jadi HP ini berfungsi ganda. Satu, dia bisa meningkatkan kualitas. Satu, bisa membuat dia malas karena dia fokus. Akhirnya kan cuma uang saja habis dipakai dia, habis dia beli bensin apa segala macam, karena dia tidak punya konsep untuk selesai pada tahun ini. Tahun depan saya harus ini yang saya capai. Tahun depan saya sudah pulang kampung untuk bisa meraih cita-cita. Jadi harus ditanamkan. Jadi cara mengatasi kemalasan tersebut yaitu memiliki motivasi atau tujuan yang baik untuk menyelesaikan suatu masalah tersebut, ya Pak. Selanjutnya, Pak, apa harapan Bapak terkait perkembangan pendidikan sepanjang hayat di Indonesia kita? Ya, harapan saya itu semoga seluruh mahasiswa, baik dia mahasiswa di tingkat perguruan tinggi negeri maupun swasta, sungguh-sungguh dia bisa menyadari dirinya, sekaligus dia akan menyadari lingkungannya, bahwa lingkungannya butuh penting untuk belajar seumur hidup dalam rangka peningkatan. Jadi bukan hanya mahasiswa sudah belajar, tapi bagaimana masyarakatnya dia bisa menularkan ilmu itu, bisa juga dia belajar tanpa dia di lingkungan formal. Pertanyaan terakhir, Bapak. Iya, adakah pesan Bapak bagi saya sebagai mahasiswa untuk agar saya semangat untuk menjalankan pendidikan sepanjang hayat tersebut, Pak? Yang paling pertama itu adalah hargai orang tua. Kalau kau hargai orang tua, maka seluruh pengorbanan orang tua itu kau tidak akan sia-siakan. Dan kamu akan berhasil bila kau hargai orang tuamu sebagai pemberi dana, bisa kau lanjut. Kemudian hargai para pendahulu, apa itu mahasiswa senior itu, ataukah juga masyarakat yang ada di lingkungan kamu, utamanya para dosen itu. Apa yang disampaikan dosen itu tidak boleh kita anggap sepele, karena orang itu duluan dia menikmati pendidikan ketimbang mahasiswa. Dia lebih dewasa karena dia duluan lahir dan dia telah menyambut pendidikan. Makanya orang-orang yang sombong itu di hadapan dosen itu kadang tidak selesai karena memandang remeh dosen. Tidak ada, mungkin dia sudah dianggap bahwa sudah tidak relevan lagi ilmu saya ini. Dengan perkembangan sekarang, dosen ini sudah mulai dia
rabun-rabun. Ya, apalagi kalau sudah putih rambutnya, Anda tidak hargai. Semakin tua orang itu, semakin dia bernilai kalau dia berpendidikan. Jadi ada seorang dosen ini tidak dihargai oleh mahasiswa. Kenapa? Karena dia bicara di podium atau dia mengajar, dia tutup mata, mengangguk. Sesekali dia bicara, sesekali dia tutup mata, sesekali dia mengangkat alisnya, seperti tidak punya pendidikan. Seorang profesor, tapi Anda pandang remeh, maka Anda akan tidak bernilai. Ya, kita hargai dia. Dia seorang profesor, tapi dia kurang bicara. Apa adanya dia. Dianggap lebih bagus saya punya guru SD dulu. Bagus dia menerangkan. Padahal ilmunya guru SD itu ya kita tidak pandang remeh. Dia terbatas juga. Terbatas karena kita anggap dia hebat. Kenapa? Karena kita ini tidak hebat. Kita ini dangkal ilmu kita, maka kita anggap orang yang dangkal itu kita anggap hebat. Itu iya. Iya. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak karena telah menjadi narasumber, dan mohon maaf apabila saya ada salah kata atau mengucapkan atau dalam salah mengucapkan sesuatu kalimat dalam pertanyaan tersebut saya yang dapat menyinggung Bapak. Saya ingin pamit Pak. Ya, oke, insya Allah selamat ya, semoga berhasil. Salam sama orang tuanya dan para dosen. Jadi kesimpulan dari wawancara saya bersama Bapak Samir selaku narasumber saya mengenai pendidikan sepanjang hayat, menekankan bahwa belajar adalah proses berkelanjutan di era modern. Kesimpulan utama dari wawancara ini adalah untuk menjadikan pelajaran sebagai budaya dan gaya hidup, mengakui bahwa pengetahuan dan keterampilan yang relevan adalah kunci kesuksesan di masa depan. Wawancara ini secara efektif